Isa adalah Tuhan dalam bayangan manusia. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Kata Guru Krishna, berbakti kalian kepadaku bukan dihitung berbakti kepada dewa, tapi kalian berbakti kepadaku sama halnya berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan sebuah video di mana ada seseorang yang dikatakan adalah seorang ustadz, yaitu Ustadz Mr. TM. Beliau ini sangat menggigirkan saudara-saudara kita umat Islam dengan ajarannya yang sangat kontroversial terkait dengan iman dan kitab yang mereka yakini. Ustadz Mr. TM ini mengakui Isa adalah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Bahkan yang menyinggung Trinitas. Dan video tersebut banyak direaction oleh teman-teman YouTuber Islam, salah satunya Dodi Sefriadi. Namun saudara, Dodi Sefriadi tidak mengcounter ajaran Mr. TM ini. Namun saudara Dodi Sefriadi yang menuduh Ustadz Mr. TM ini adalah seorang misionaris. Ini juga yang tidak fair dari kawan-kawan kita dari Islam. Main hakim sendiri, main nuduh-nuduh. Tanpa panjang lebar saudara, mari kita menyaksikan videonya yang berikut ini. Saya perhatikan syahadat. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Muhammad, Rasulullah di dunia ada wujudnya nggak? Ada saat itu. Wujudnya siapa? Ya Nabi Musa, ya Nabi Isa, ya Nabi Muhammad. Isa adalah Tuhan dalam bayangan manusia. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Kata Guru Krishna, berbakti kalian kepadaku bukan dihitung berbakti kepada dewa, tapi kalian berbakti kepadaku sama halnya berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Bukan lagi berbakti kepada manusianya ya, tapi kau berbakti kepadaku sama halnya berbakti kepada Tuhan itu sendiri. Sinonim nggak dengan bahasa Nabi Isa tadi? Demikian juga Nabi Muhammad. Sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Aku yang mana nih? Kalau di di konteks bahasanya, akunya aku Allah. Tapi di saat itu, real time-nya saat itu, yang ngomong itu siapa? Maka agama apapun yang samawi, di situ menerangkan wujudnya Allah adalah manusia. Wujudnya toh, mereka bingung. Aku ciptakan Adam berdasarkan serupa dengan wujudku. Betul nggak? Itu wujudnya toh. Iblis bingung. Kenapa? Melihat yang wujud gengsi. Padahal dia lupa. Di balik Adam ada nur Allah yang ditanam di situ. Kalau sujud kepada manusianya, zahir ya. Tapi sebetulnya bukan itu. Kalau sujud kepada nur Allah itu, bukan pulang pada nurnya, tapi pada Allah, betul nggak? Tapi kan ada nur Allah tanam di situ. Sebetulnya Iblis disuruh sujud kepada Adam itu sudah sujud kepada Allah sendiri, paham? Itulah gengsinya Iblis. Aku from fire. Makanya nggak mau dia. Aku lebih tinggi, lebih mulia. Wah sudah ya. Betul nggak? Kalau kau lihat ada manusianya, dia cuma bangkai, bodoh-bodoh saja itu. Tapi di balik itu ada nur Allah yang tanamkan, betul nggak? Dan siapa yang menanamkan nur Allah itu? Ya Allah sendirilah. Ada Allah, ada nur, baru mewujud, betul nggak? Nah sekarang ini dia. Trinitas. Ada wadahnya ini, ada isinya, dan ada yang memberi isi tadi, betul nggak? Ini wujudnya, ya toh? Ini adalah nabinya. Ini dalamnya adalah berlapis-lapis seperti ini ya. Ini adalah Rasulullah. Ujungnya Rasulullah siapa? Yang sumbernya ini, isinya itu. Allah. Itulah Trinitas. Sama nggak semua agama? Guru Krishna, Atman, Tuhan. Guru Siddhartha Gautama, Buddha, Tuhan. Guru Isa, Roh Kudus, Allah, Bapa. Nabi Muhammad, Rasulullah, Allah. Nah sekarang, ada. Kalau nggak ada ininya, itu namanya bukan agama.
Itu namanya privat kepribadian. Kursus halal haram. Dogma buntu. Makanya sekarang kau tahu, kau paham, kau ngerti, kau tahu, kau berpengetahuan, ya, kau bisa ucapkan, bisa, kau paham artinya, bisa. Nah, sekarang kau praktekkan, gak bisa, budek ini, betul nggak? Syahadat itu bunyinya bersaksi. Nah, bersaksi itu apa? Di alam manusia kita, di manusia loh ya, di nyatanya, bersaksi itu melihat dengan kronologi. Yang kau lihat apa? Ya pasti wujud lah. Masa kau lihat bunyi? Masa kau lihat rasa? Betul nggak? Betul. Dan Allah ya, secara dalil, ada nggak sifat wujudnya? Ada. Cocok nggak melihat bersaksi dan wujud? Cocok. Yang budek ini kan dia nggak tahu ini semua. Akhirnya apa? Ini yang meluter. Ya enggak? Budek semua itu. Kan udah tak bilang, gak mungkin ada yang nongol, biar sebatang hudungnya aja. Ekornya pun gak ada yang nongol. Yang marah banyak gak? Banyak. Yang jujur banyak gak? Banyak. Tapi ada gak yang nongol menjelaskan ini? Tidak ada. Saya kemarin mulai kapan? 3 tahun kan? 3 tahun bukan waktu sebentar loh ya. Saya dewasa musik, punya gak? Diawasi. Dewasa intelijen gak? Diawasi. Dewasa orang kampung gak? Diawasi. Dewasa oleh matamu gak? Kau pun melihat, tapi kan nggak bisa apa-apa. Karena saya ilmiah, kau dasarnya keyakinan. Tinggian mana? Ayo polisi misalkan. Apakah polisi dan hukum memperkarakan keinginan? Apa dipidana keinginan itu? Pendapat dipidana kan? Angan-angan dipidana kan? Tidak. Yang dipidana adalah yang sesuai dengan hukum dunia. Kenyataanmu barang buktinya itu dipakai acuan. Manusia apa hewan itu? Manusia. Hewan ada nggak yang dipidana polisi? Saya tanya. Tidak. Betul nggak? Insya Allah ya. Biar menggung. Polisi tidak pernah mempidana anjing. Betul nggak? Ya. Yang dipidana polisi adalah manusia yang berakal. Berdasarkan praktek kenyataannya. Barang bukti. Betul nggak? Jangan kau bermodalkan pendapat kamu di sini. Janganlah. Ya nggak? Aku berpendapat praktek syahadat adalah mengucapkannya saja. Loh, kok pendapat? Aku berpendapat bahwa syahadat itu adalah yakin. Loh, kok berpendapat kok yakin? Aku berpendapat bahwa syahadat itu adalah seolah-olah kita menyaksikan. Loh, kok seolah-olah? Ingat ya, kita di alam manusia, goblok. Betul nggak? Astaga, kau itu. Ya budakmu tak pernah keluar daripada dogmamu. Di mana kita? Dunia apa kubur? Dunia. Kubur apa dongeng? Dongeng apa khayal? Khayal apa mimpi? Dunia kan? Dunia. Maka hukum dunia nyata gak? Nyata. Pakai panca indera gak? Pakai akal gak? Pakai. Maka kita membahas di dunia harus pakai akal, harus pakai panca indera, betul gak? Betul. Jangan pakai khayalan. Astaga. Miris hati ini Allah. Ulama-ulamanya, aduh, goblok. Aduh, malu. Kesian dulu. Apalagi ada YouTuber, Dodi. Aduh. Dalam hal ini pikirannya Dodi, tolol. Ya. Di dunia, ya, kita di dunia, bunyinya syahadat apa? Aku bersaksi. Berarti prakteknya apa? Menyaksikan, bukan yakin, bukan percaya, bukan membayangkan, bukan angan-angan, bukan pendapat. Aduh. Tapi nanti lain lah. Ini baru ke ini apa? Filosofinya dulu aja lah. Karena terlalu berat sih. Ngadawi bocil goblok. Otaknya masih gini aja loh. Mereka punya otak, tapi diganti sama dengkul itu. Otak diisi pasir ya, ganti otaknya taruh dengkul itu. Ya, paham ini di dunia loh ya. Kecuali kau dalam mimpi bebas. Kau bilang kau jadi Spiderman, boleh gak? Sembarang. Kau bisa jadi 7 dari 8, boleh gak? Sembarang. Kita di dunia bro, patokannya dunia apa? Akal dan panca indera, betul gak?
Maka harus logis ya? Logis. Harus ilmiah. 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 Karena apa? Yang diuji adalah barang bukti, kenyataan. Pernah nggak kau bermimpi misalkan ya? Kau cerita sama mimpimu, sama istrimu, aku tadi bermimpi kawin lagi. Ya. Ya. Kemudian istri menuntut nggak ke polisi? Kau dihukum? Aku nggak rela aku. Suamiku mengkhianatiku. Di mana bu? Di mimpinya. Bu, ini dunia. Ya enggak loh? Kenapa ibu emosi sama dia? Itu kan cuma mimpi suami kau saja, betul nggak? Bisa kena undang-undang dunia kalau begitu? Tidak bisa. Nggak diakui, betul nggak? Betul. Pak, aku nggak terima sama Allah yang bisa menyakitkan. Kenapa saat tadi bilang menyaksikan yang wujud? Aku nggak mau, Pak. Ini penistaan agama. Pendapatku, Pak. Jangan bilang gitu. Angan-anganku nggak sampai itu, Pak. Keyakinanku. Loh, kok pendapat? Loh, kok angan-angan? Loh, kok keyakinan? Loh, kok pengetahuan? Makanya saya persilakan. Laporlah polisi. Paham kau? Paham kau? Polisi berarti bingung. Kamu apakah dizalimi secara kenyataan? Tidak. Dia cuma ngomong, tapi hati saya luka, Pak. Pikiran saya butek, Pak. Lo nggak bisa, bro, betul nggak? Dodi, ya, bedakan ya bersaksi sama mengucapkan. Kecuali bunyi syahadat itu mengucapkan clear, betul nggak? Bersyahadat bunyinya apa di dunia ini? Bersaksi bunyinya lo ya. Maka betul nggak harus disaksikan? Ada. Yang disaksikan itu wujud apa suara atau rasa? Wujud. Nah, betul nggak Allah ada suatu wujudnya? Ada. Nah kan saya tanya, kok mereka nggak kebayang? Budek. Maka saya bilang, wujudnya Allah di dunia adalah seorang manusia, laki-laki. Sudah ketemu? Sudah. Loh, mereka budek karena nggak kebayang. Aku sakit hati, Pak. Kenapa suamiku kawin lagi di mimpinya? Bu, salah tempat, Ibu. Harusnya Ibu ngamuk di dalam mimpi juga. Makanya ya, hei Dodi, hei bocil goblok. Kalau kau ngamuk dengan uraian dari ilmu Mr. TM, masuklah ke alam pendapat, masuklah ke alam keyakinan, masuklah ke alam angan-angan. Kau protes di situ, jangan protes di alam kenyataan, bro. Kau salah tempat, betul nggak? Aduh. Betul. Ilmiah, logik. Karena kau manusia, bukan anjing. Aduh, karena kau pakai akal ya, bukan pakai gelombang di bawah sadar ya, juga bukan pakai nafsu seperti binatang. Saya dakwah di dunia untuk manusia, bukan manusia bermimpi atau juga bukan binatang. Binatang mana ada yang protes sama aku? Betul nggak? Nggak ada binatang protes. Yang tergores hatinya menjadi hati yang luka ala Betharia Sunata. Betul nggak? Ingat ya, betul. Mereka yang merasa di dunia, padahal mereka cuma bermodalkan keyakinan, tidak kenyataan, tidak ilmiah. Kalau lupa bahasa Nabi, al-aslamu ilmiyun wa maliyun. Apakah al-aslamu wa ngelamunun wa yakinun wa angan-anganun wa budrekun majnun, betul nggak? Wah, jauh ya, nggak ada yang ngerti. Saya main-mainin pun 1 minggu, 2 minggu, 2 tahun, wah nggak ada yang ngerti. Inilah ya, saya buktikan ya bahwa saya ulama-ulama itu sudah goblok loh. Saya tanya, mereka bisa membenarkan? Nggak mampu, bisa menyalahkan? Nggak mampu. Makanya kalau kau protes, ya, saya tanya, banyak nggak lapor ke polisi seperti ini? Banyak, tapi mereka budek kan? Betul nggak? Nah, yang nggak bisa membenarkan, nggak bisa menyalahkan, budek nggak dia? Budek. Ya.
Coba ya, kayak saya bilang, aku bersaksi di tanganku ini adalah lemper. Dilihat orang gila gak ini? Gila. Pak, kalau bersaksi ya harus ada ininya yang kau lihat, betul nggak? Nah, kalau kau bersaksi berarti melihat dengan kronologis ya. Kemudian setelah bersaksi bisa kau ingat? Bisa. Yang kau ingat apanya? Yang kau saksikan. Yang kau saksikan apanya? Wujudnya, betul nggak? Nah, ketika saya ditanya orang, kau ditanya orang, wujudnya bagaimana yang kau saksikan? Bisa jelaskan? Bisa, pernah kau lihat. Nah, wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia, laki-laki. Guru Krishna manusia bukan? Manusia. Laki apa cewek? Laki. Guru Siddhartha Gautama manusia bukan? Manusia. Pria wanita atau waria? Laki-laki. Laki-laki. Nabi Isa, ya, manusia bukan? Manusia. Pria apa wanita? Laki-laki. Nabi Muhammad, manusia bukan? Manusia. Pria apa wanita? Laki-laki. Udah. Budek kamu. Pak polisi ya. Kalau Pak polisi dapat laporan kayak gitu, baca surat Tuhan ayat 14 ya. Sungguh aku ini Allah. Betul nggak? Betul. Yang ngomong gitu siapa? Di dalam filosofinya Allah, betul nggak? Tetapi secara real actionnya siapa? Nabi Muhammad. Wujudnya Allah saat itu siapa di dunia? Nabi Muhammad. Laki-laki bukan? Laki-laki. Yang saya bilang itu Allah siapa? Siapa yang bilang itu Allah? Bukan, itu wujudnya Cok. Paham? Apa gak budek jas, betul gak? Itu yang kau ingkari toh, konsep trinitas, konsep wasilah. Ah, kau itu ya. Kau sama seperti Abu Lahab. Kau berkiblat akan Rasul zaman lalu. Makanya, hei Muhammad, kenapa kau bawa ajaran aneh-aneh macam ini ya Allah? Kau tuh majnun, kau tuh bid'ah, kau tuh sesat Muhammad. Kenapa kau gak beribadah dengan cara yang dikerjakan orang-orang kita dahulu? Betul gak? Itu kata Squidward. Aku gak tahu. Itu SpongeBob. Ya bukan? Ya bukan? Rasulmu zaman ini apa zaman lalu? Zaman ini. Zamanmu sendiri goblok. Properti itu main-main ya. Main-main ya. Nah, sekarang saya tanya. Siapa Nabi, siapa Rasul, siapa Tuhan? Wujudnya ini siapa? Nabi. Wadah ini siapa? Wadah Nabi. Ya betul gak? Isinya siapa? Rasulullah. Dia manusia bukan? Rasulullah itu? Bukan. Dia mati bukan? Tidak. Bukan, karena bukan manusia, tidak bernyawa. Dari mana nih Rasulullah? Dari Allah. Betul gak ya? Maka Allah terlihat gak oleh badan matamu ini? Melihat ini. Terlihat gak Allahnya? Tidak. Karena kau pandang dengan mata. Ya toh? Akhirat bisa gak dilihat mata? Ya. Itu ars gak bisa terlihat ya. Sekarang akhirat tempatnya Rasulullah ya. Rasul terlihat gak dengan matamu? Tidak. Yang terlihat oleh apa? Yang matamu apa? Wadahnya di dunia ini loh. Tolol. Wujud Allah sama gak dengan wujud Rasulullah di dunia? Sama. Sama dengan wujud nabinya yang membawanya? Sama. Manusia bukan? Manusia. Tolol. Tidak enggak? Wujud Allah manusia bukan? Apakah manusia itu Allah? Bukanlah. Siapa bilang manusia itu Allah? Cuma ini tadi molto, Pak. Kalau saya ini air, saya minum, Pak. Cuma gak di molto. Gak berani saya minum, Pak. Ya, coba ya. Ini misalkan ya. Wujud air ini apa? Botol. Disebut apa? Sebotol air. Yang saya minum air apa botolnya? Airnya. Supaya tahu ya. Supaya kau lihat. Betul? Betul. Yang kau pegang apanya? Botolnya. Karena di dimensimu sendiri fisika. Betul nggak? Maka kau berhubungan dengan air itu yang beda dimensi. Kau harus lewat alam fisikamu. Betul nggak? Mana tisu, Bun? Tisu. Jangan tunjukkan mereknya ya. Saya akan tiru Bang J itu. Endorse silakan kalau mengemis di sini ya. Tapi saya nggak butuh Anda. Saya nggak butuh uang. Uang yang ngemis sampai 1 M. Tepuk tangan. Ah, kau itu. Awak tidak di dunia ini lagi. Nah, lihat ya. Yang kau lihat itu wujud pembawanya.
Nah, ketika kau bersaksi, siapa sih yang kau lihat? Allah kata itu ya. Kau bersaksi akan Allah, betul nggak? Allah yang di arsy bisa kau lihat? Tidak bisa. Kan? Lewat Rasulullah, betul nggak? Allah di arsy nggak akan nyambung dengan kau kalau nggak tersambung lewat sinarnya, betul nggak? Nurnya, betul nggak? Betul. Maka sekarang Rasulullah di akhirat bisa kau lihat? Tidak bisa. Maka siapa yang kau bisa lihat? Membawa Rasulullah itu, betul nggak? Betul. Manusia bukan? Manusia. Wujud bukan? Wujud. Laki apa wanita? Laki-laki. Jelas nggak? Karena apa? Kau di dunia sekarang. Ini tentang Allah dan Rasulullah. Kenapa Nabi Muhammad ikut-ikut? Jika kau bersaksi akan botol, maka nggak perlu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cukup wa asyhadu apa? Saya ini nggak paham bahasa Arab. Saya orang Indonesia, maaf ya. Gak usah kau protes. Ngaku orang Indonesia diprotes nggak bisa Arab. Jancuk gitu ya. Saya orang Indonesia. Jangan kau protes kenapa nggak bisa bahasa Arab. Kau protes nggak bisa bahasa Arab kepada orang Arab yang nggak bisa bahasa Arab. Paham ya? Betul. Saya orang Indonesia. Kalau kau ngomong bahasa Indonesia, paham apa nih ya? Nah, sekali lagi ya. Ada Allah, ada Rasulullah, dan ada Nabi Muhammad. Trinitas ya itu? Trinitas. Yang terlihat Allah bukan? Bukan. Rasulullah terlihat nggak? Tidak. Tapi terlihat di dunia siapa? Wujud pembawanya. Betul? Betul. Jika kau bersaksi akan Nabi Muhammad bin Abdullah, bukan menyebut Rasulullah lagi. Nggak perlu. Wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah. Bukan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul nggak? Betul. Tetapi karena ini antara kau bersaksi akan Allah dan Rasulullah, maka wadahnya terlihat nggak? Kalau kau menyaksikan air, wadah terlihat nggak ini botolnya? Disebut apa? Sebotol air. Ambilkan lagi, itu properti. Gayanya toh ya. Biar kelihatan galak tuh Pak Gora ya. Paham Pak Gora? Kalau kau lihat botolnya, kau lihat ini disebut apa? Sebotol. Betul. Melihat aku saksikan botol enggak? Betul. Tapi kalau aku saksikan air di dalam botol, disebut apa? Sebotol air. Botolnya ikut terlihat enggak? Terlihat. Kenapa? Botol itu ada di dimensi berbeda. Kau di dimensi manusia, terlihat siapa? Manusianya. Tolol kau itu. Ya, paham enggak? Paham. Allah terlihat enggak? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Rasul terlihat enggak? Tidak. Maka siapa terlihat? Botolnya, betul nggak? Disebut apa? Sebotol air, bukan botol kosong. Betul. Paham? Yang kau saksikan, nabinya apa Rasulnya? Rasulnya dulu. Tapi karena kau di dunia, siapa yang nampak? Nabi Muhammadnya. Betul nggak dengan Sri Krishna? Betul nggak dengan Guru Data Gata? Betul nggak dengan Isa, Nabi Isa? Betul nggak dengan Nabi Muhammad? Betul nggak dengan omanya? Mr. TM-nya? Brilliant baik dan tidak sama. Betul nggak? Ayo, Mr. TM, Mr. TM, brilian, tidak sombong, tidak sombong. Ulamanya goblok. Karena nggak ngerti sadat. Kalau ngerti, oh saya akui. Kan nggak satu menang nongol, ambilkan lagi. Itu properti, ya. Itu properti. Ya, ini behind the scan, tapi terlihat sama dia ya. Gak apa ya? Gaya doang ya. Paham kau? Kau dilihat dengan mata mau melihat akhirat, mau melihat Rasulullah, cuki mai pandai celta langsung. Ya bukan? Gak mungkin lah. Saya tanya, zaman Nabi Muhammad ada nggak syahadat? Ada. Bersaksi akan siapa? Allah lewat siapa Rasul zaman itu, enggak? Dan siapa wujudnya Rasul zaman itu, enggak? Betul? Betul. Misalkan ini wujudnya nggak boleh sebut merek ya. Endorse ya, maafkan dagu ya. Supaya Pak Sokri bisa mendekat ya. Ya, boleh nggak? Boleh, semuanya boleh mendekat ya. Wujudnya air di dalam botol apa? Botol, menyerupai wadahnya, betul nggak? Betul? Purnanya umur nyawanya hilang, habis. Yang bernyawa mati nggak? Yang bernyawa? Mati. Tapi yang tidak bernyawa mati nggak? Tidak. Yang Rasulullah bernyawa nggak? Tidak. Maka mati nggak? Tidak. Ininya ganti, isinya nggak pernah mati. Masa nggak pernah mati kemudian apa jasmani yang ngikut? Nggak mungkin lah. Ini terbatas, ini nggak terbatas. Maka Rasulullahnya diwariskan. Betul nggak dengan kalimat Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Kali ini aku mau bahasa Arab ya.
Karena tahu, kalau nggak tahu ya saya bilang nggak tahu, nggak sepura-pura ya. Misalkan ya, Rasulullahnya ini isinya diwaskan pada gelas. Nah, tadi wujudnya ini apa tadi? Botol. Sekarang wujudnya apa? Disebut apa? Segelas minuman. Betul nggak? Aku bersaksi akan isinya. Ikut nggak kelihatan gelasnya? Disebut segelas minuman. Betul nggak? Ada lagi nggak? Ya? Pokoknya jangan diminum lah. Ini pengharum ini. Ada gelas bening nggak? Ada gelas bening nggak? Karena kita ngajar orang bocil-bocil goblok-goblok. Kita di dunia pakai nalar nggak? Pakai akal nggak? Pakai panca indera nggak? Ilmiah nggak? Ilmiah. Coba. Terima kasih ya. Nah. Buruk kali. Nggak apa. Ini behind the scan ya. Panitianya brengsek nggak disiapin ya. Tadi wujudnya gelas kecil ya. Betul kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang ngaji kan dibikin gitu ya, supaya syahdu orang ngaji gitu. Kemudian wadahnya selesai tugasnya. Isinya mati nggak? Tidak, karena bukan manusia. Karena dia ada di alam lain ya. Dia berpindah kepada siapa? Al ulama warasatul anbiya. Seret. Tadi kau saksikan isi tadi dengan wadah wujudnya. Disebut segelas minuman kecil. Iya kan? Iya kan? Memang panitanya brengsek ini ya. Sekarang segelas minuman besar. Betul kan? Gelas itu. Betul kan? Dipindah-pindah begini. Pindah-pindah begini. Terus. Saya tanya. Zaman dulu, zaman Nabi Muhammad. Dan zaman sekarang. Isinya sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Sama. Benar. Makanya awak tak dengar cakap kau ya, paham nggak? Nah sekarang saya tanya, zaman dahulu kau saksikan Rasulullah, Allah dan Rasulullah lewat apa? Wujud pembawanya, betul nggak? Siapa wujud pembawanya saat itu? Karena beliau mencapai arwahul muqaddasah, makam yang disempurnakan, sempurna dan disempurnakan, kamil mukamil khalis mukhlis, betul nggak? Tetapi zaman ini Rasulullah mati nggak katanya? Tidak. Maka ada nggak Rasulullah zaman ini? Ada. Picek matamu itu, betul nggak? Jelas? Jelas. Karena Rasulullah bukan manusia, kecuali kau anggap Rasulullah itu manusia, matilah Rasulullah. Kan Rasulullah bukan manusia. Coba cek di kalimat Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Umar kolab. Yang ngomong Nabi Muhammad mati tak potong lehermu. Tenang bro, sabar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti Mati. Yang tidak bernyawa tidak mati. Nabi Muhammad bernyawa bukan? Anak Abdullah ya bernyawa lah. Tapi yang Rasulullah Muhammad tidak mati ya, karena bukan manusia. Nah sekarang saya jajar-jajar begini ya. Ini ya. Ini karena ya namanya ngajarin dodi goblok. Ya. Nyinyir dikiranya bener. Ini kelihatan gobloknya ya. Kelihatan. Ini kelihatan. Ya, kelihatan ya. Di awal ini minuman ini wujudnya gelas jumbo, betul gak? Pindah ke sini, pindah wujud gak? Ini misalkan bentuknya beda, ini cuman sama semua wujudnya. Karena ya minum botol bekas ya, jadi ya habis mulung, alhamdulillah dapat ini. Ya nanti dijual habis ini ya. Ya, ini dijual ke sini. Ini diwariskan ke sini. Al ulama warasatul anbiya. Namanya waris, isinya sama nggak? Sama. Awak punya tanah 1 hektar, awak wariskan kepada si Pak Akbar. Maka dia punya nggak tanah 1 hektar yang awak miliki tadi? Ya. Persis. Kalau waris. Jelas? Waris beda nggak dengan amanah? Beda. Ini yang kata Nabi, ulama warasatul anbiya. Cuma saya nggak bisa mencurahkan apa namanya, menuangkan bahasa Indonesianya ya. Nah, ini kalau saya tuang gini tumpah lah ya. Brengsek ini ya. Ya. Nah, dituang-tuangkan, wariskan. Ini zaman kita. Saya tanya, bisa kau bersaksi akan Allah dan Rasulullah yang kau yakini dia ada di zaman ini?
Tidak bisa. Ayo. Bisa nggak kau bersaksi akan Allah dan Rasulullah di tahun 2024 dengan bersaksi akan Nabi Muhammad bin Abdullah sebagai wadah Rasulullahnya? Tidak bisa. Picek matamu. Ada video Rasulullah? Tidak ada. Ada fotonya? Tidak ada. Ada bukunya. Brengsek itu bikin orang khayal aja. Namanya Sama'il Al-Muhammadiyah. Dilukiskan nggak boleh. Tapi buku itu bikin khayal. Rambutnya, pandangannya, cara ngomong. Itu kau dibikin keliru itu dogma. Karena apa? Melegalkan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah itu yang di zaman ini. Bukankah kau disuruh mencari Rasul zaman ini? Pembawa wasilah. Kau disuruh mencari wasilah. Bukankah kau tetap ya? Wasilah, air, kalau nggak ada yang membawa, bisa sampai kau nggak? Wasilah, kalau nggak ada yang membawa, bisa sampai kau nggak? Kalau kau cari wasilah, sama nggak dengan kau cari pembawa wasilahnya? Sama lah. Maka kau di zaman ini harusnya kau cari pembawa wasilah, betul nggak? Kau percaya? Wabtahu ilaihil wasilah. Al-Maidah 35. Di zamanmu sendiri, betul nggak? Oleh kau sendiri, bukan orang lain. Karena ayat itu untuk kau praktekkan apa kau khayal-khayalkan? Lah yang mempraktekkan kau sendiri apa orang lain? Kau sendiri. Maka harus masuk akal nggak? Harus di zamanmu nggak? Kira-kira kau bisa bersaksi akan orang yang hidup di zaman 1500 tahun yang lalu? Tidak bisa. Akhir keyakinan, pendapat, angan-angan. Betul nggak? Nah, ini waris pindah memindah. Dipindah ke sini jadi ini, betul ya? Pindah ke sini jadi ini. Seluruhnya isinya sama nggak? Sama. Tetapi wujudnya beda-beda, betul nggak? Betul. Betul? Nah, wujud yang pertamanya adalah Nabi Muhammad, betul nggak? Betul. Wujud yang ini adalah gurumu, sang pembawa wasilah di zamanmu sendiri. Tapi yang waris, kalau bukan waris tidak sah. Isinya sama nggak kalau waris? Sama. Inilah yang sudah gua bedek dari awal-awal. Nggak mungkin ulama Kiai Ustaz Gus Biabi ngerti tentang ini. Maka kau bersaksi akan ini sama nggak dan kau bersaksi akan ini? Tapi secara syariat tidak mungkin diomongkan karena beda waktu, maka akan berubah bunyi syahadat tidak? Dulu wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, betul enggak? Ketika was kepada Sayyidina Abu Bakar, wa asyhadu anna Sayyidina Abu Bakar Rasulullah, wa asyhadu anna Sayyidina Salman Al-Faris Rasulullah. Budek nanti orang. Betul enggak? Maka kau saksikan Nabi Muhammad secara hakikat. Orang zaman dulu bersaksi akan Nabi Muhammad, sama nggak dengan orang bersaksi di zaman ini akan guru pembawa wasilah? Isinya sama nggak? Sama. Maka zaman dulu bersaksi akan isinya Nabi Muhammad, yaitu Rasul Muhammad, ada pada wujud Nabi Muhammad. Sama nggak kau bersaksi akan isinya yang sama, tapi di zamanmu sendiri? Maka sama nggak? Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tapi kau bersaksi secara hakikat. Dan wujudnya berbeda kan? Pasti kan, betul kan? Tapi isinya sama nggak? Sama. Pertanyaannya sekarang dari awal. Kau disuruh melihat botolnya apa melihat isinya? Isi. Maka sama nggak isinya ujung ke ujung? Sama. Sama. Tapi kalau kau disuruh melihat wujudnya, melihat botol kosong, ini beda. Betul nggak? Betul. Tolol kau itu, betul nggak? Betul. Kau disuruh bersaksi akan Allah dan Rasulullah. Wujud yang ikut, perhati ya. Tim saya ya. Jangan dimarahi ya, ini tim saya ya. Kita ini main-main, ngajar orang goblok. Betul nggak? Sah? Sah. Kau bersaksi akan Allah dan Rasulullah? Sah ya? Karena yang kau saksikan Rasulullah bukan Nabi Muhammadnya. Kalau kau saksikan Nabi Muhammad, bunyi syahadat adalah wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah. Dan buktinya Nabi Muhammad bersyahadat pun bersaksi akan Rasulullah, bukan wana Rasulullah, betul nggak? Betul. Paham? Paham. Nanti siap-siap lagi ya. Tapi terakhir ya, jangan marah. Jadi syahadat itu adalah bersaksi akan Allah dan Rasulullah saat kau di dunia. Maka kau carilah pembawa wasilah di zamanmu sendiri yang dia adalah ulama yang diwarisi
Belum ya nanti lagi. Gak jadi dulu ya. Paham? Paham. Bocil mana yang ngerti? Ini ilmiah gak? Ilmiah. Masuk akal gak? Masuk. Nyata gak? Nyata. Kebayang gak? Jika ilmiah maka amalia gak itu nanti? Arahnya amalia. Maka kau bisa saat zaman ini Bisa. bersaksi akan Allah dan Rasulullah. Sama. Sama. Karena kau saksikan adalah Rasulullah, bukan Nabi Muhammad. Kalau kau bersaksikan Nabi Muhammad, gak mungkin. Betul gak? Betul. Nabi Muhammad hidup tahun berapa sih? 1400 sekian tahun lalu, betul gak? Ya, begitulah ya. Pihak kepolisian yang mengamati saya, yang dilapori orang-orang, ya, jangan mudah cerdas, ya. Jangan ikut bego, ya. Betul. Bukan saya bikin polisi bego, bukan. Jangan ikut begonya orang-orang itu, ya. Betul. Ini ilmiah loh. Saya profesor matematika, profesor fisika dari alam gaib. Nah teman-teman, itulah dia videonya Ustadz Mr. TM. Di dalam video tersebut tidak ada urusan atau wewenang saya untuk menanggapi terkait dengan pemahamannya tentang kitab suci dan nabinya. Namun saya memiliki hak untuk meluruskan atau menjawab berkaitan dengan pernyataannya yang mengatakan, yang pertama, Ustadz Mr. TM ia mengatakan Isa adalah Tuhan dan jalan kebenaran dan hidup, ungkapnya. Setahu saya, saudara, Islam itu tidak pernah mengakui Isa sebagai Tuhan. Mereka tidak mengakui Isa adalah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Tidak. Bagi agama Islam, mereka memiliki satu worldview atau konsep Isa itu adalah salah satu nabi yang mereka yakini, yang mereka percayai, bukan Tuhan. Oleh karenanya, saya mau katakan sekaligus mengcounter pernyataan Mr. TM bahwa Isa yang diyakini oleh Islam dan Yesus Kristus yang diyakini oleh orang Kristen adalah dua pribadi yang berbeda. Dengan kata lain, tidak sama. Oleh sebab itu, dua sosok ini tidak boleh disama-samakan dan tidak boleh dicocok-cocokkan, karena memang pada dasarnya mereka berbeda. Yesus Kristus yang di Alkitab adalah Tuhan sendiri, sementara Isa yang ada di kitab suci agama lain hanya nabi menurut konsep mereka. Sementara Yesus Kristus yang dibicarakan di Alkitab betul-betul dia adalah Tuhan, mati di salib dan bangkit pada hari ketiga. Jelas bahwa Alkitab mencatat Yesus Kristus adalah Tuhan. Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di sana dikatakan, sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Filipi 2 ayat 9. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Tidak ada nama yang berkuasa selain nama Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Mr. TM menyinggung Allah Tritunggal, lalu ia menjelaskan dengan memberi analogi. Analogi yang dipakai oleh Mr. TM adalah kurang tepat. Terkadang untuk mengerti apa yang benar, kita harus memulai dari apa yang salah. Oleh karena itu, hari ini aku ingin membagikan 4 analogi yang harus kamu hindari ketika mencoba untuk menjelaskan tentang Tritunggal Maha Kudus. Yang pertama, analogi Tritunggal itu seperti
air, ya, zat air H2O yang dapat terbentuk sebagai cairan, padat, dan juga gas. Contoh lainnya adalah analogi seorang laki-laki yang menjadi suami dari istrinya, ayah dari anak-anaknya, dan juga pekerja di kantornya. Analogi ini termasuk dalam paham yang disebut modalisme, yang mengajarkan bahwa Tritunggal itu sebenarnya hanyalah satu Allah, tetapi hadir dalam 3 tampilan mode. Contohnya, di dalam Perjanjian Lama, Allah hadir sebagai seorang Bapa, dan juga di dalam Injil, Allah hadir sebagai seorang Yesus, dan di dalam hidup menggereja, Allah hadir sebagai Roh Kudus. Jadi hanya satu Allah, tetapi mempunyai 3 tampilan. Yang kedua, analogi Tritunggal itu seperti matahari, yang adalah sebuah bintang yang memancarkan sinar dan panas. Jadi ada bintang, ada sinar, ada panas. Analogi ini diperkenalkan oleh Arius, sehingga disebut dengan paham Arianisme. Dan di dalam konsili Nisea tahun 325, paham ini sudah ditentang dan dianggap menyesatkan karena menganggap bahwa atau mengajarkan bahwa hanya Allah Bapa yang adalah sungguh-sungguh Allah. Tetapi Putra dan Roh Kudus bukanlah Allah yang setara dengan Allah Bapa, karena Allah Bapa, karena Roh Kudus dan juga Allah Putra itu diciptakan atau dikeluarkan dari Allah Bapa. Sehingga pada dasarnya paham Arianisme ini menyangkal adanya Allah Tritunggal yang sama. Yang ketiga, Tritunggal itu seperti sebuah telur, ya, yang mempunyai 3 komponen, yaitu ada kuning telur, ada putih telur, dan ada kulit cangkang telurnya. Permasalahan dengan analogi ini adalah masing-masing dari komponen tersebut memiliki substansi yang berbeda-beda, atau dengan kata lain, ketika kita melihat kuning telur, kita menyebutnya ya itu kuning telur, bukan telur. Ketika kita melihat putih telur saja, ya kita bilangnya itu putih telur, itu bukan telur. Dan begitu pula dengan kulit cangkangnya. Oleh karena itu, analogi ini mengikuti paham yang disebut triteisme, yang berarti sebenarnya bukan ada satu, melainkan ada 3 Allah yang berbeda. Jadi tidak ada kesatuan antara ketiga Allah ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang terakhir, analogi Tritunggal itu seperti sebuah penggaris atau benda apapun yang berbentuk segitiga, yang mempunyai 3 bagian atau 3 part. Analogi ini termasuk dalam paham parsialisme, yang mengajarkan bahwa masing-masing pribadi itu adalah bagian dari satu Allah. Artinya, jika ketiganya bersatu, maka mereka 100% Allah. Tetapi Allah sendiri, Allah Bapa sendiri hanya 33% Allah, Putra adalah 33% Allah, dan Roh Kudus adalah 33% Allah. Mereka menjadi 100% Allah ketika mereka bertiga bersatu. Jadi keempat analogi ini memberikan sebuah gambaran yang mungkin masuk di akal, yang mudah untuk kita cerna, tetapi kita perlu berhati-hati karena keempat analogi ini tidak memberikan gambaran yang tepat tentang kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Nah, dengan mengetahui apa yang salah, meskipun kita tidak bisa memahami sepenuhnya, namun kita bisa mulai menghayati kedalaman misteri Tritunggal ini. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama, hanya ada satu Allah di dalam 3 pribadi. Jadi ada satu Allah di dalam 3 pribadi. Bapa bukan Putra dan Roh Kudus, Putra bukan Bapa dan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa dan juga bukan Putra. Akan tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiga-tiganya adalah Allah yang satu. Jadi hati-hati dengan penggunaan analogi yang sangat masuk di akal atau masuk di logika, karena bisa jadi analogi itu tidak menggambarkan realita Allah Tritunggal yang sesungguhnya kita sembah. Itulah dia teman-teman, penjelasan tentang analogi, bagaimana cara menjelaskan Allah Tritunggal.
Sekali lagi saya mau katakan hati-hati di dalam menjelaskan Allah Tritunggal. Ya, oleh karenanya bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar di kolom komentar, dan berikanlah komentar yang baik, yang membangun, yang mengedukasi, yang bermanfaat. Jangan menghujat, jangan menjelek-jelekan, dan jangan mengharam-haramkan, dan jangan mengkafir-kafirkan, sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan umatnya, pengikutnya untuk menjelek-jelekan, menghina, melecehkan, menghujat, mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan. Tidak pernah. Tetapi Yesus berkata, ampunilah orang yang menganiaya kamu dan berdoa bagi mereka. Dan terlebih ia mengucapkan, biarlah engkau menjadi berkat melalui sikap hidup, melalui perkataan, kiranya melalui perkataan mulut ini dipakai untuk menjadi berkat. Apabila orang lain mendengarkan perkataan kita, mereka diberkati melalui ucapan kita. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.